Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizky Aulia dengan NIM 21040450203. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktek BK kelompok. Konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik dapat mengatasi masalah. Nah, keberhasilan proses konseling terhadap pemecahan masalah adalah sejumlah peserta didik atau konseli dievaluasi oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui pengungkapan kepuasan konseli terhadap proses konseling. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Dalam melakukan konseling kelompok, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, prakonseling, yang memuat pembentukan kelompok atau forming dan penyusunan RPL konseling kelompok. Yang kedua, pelaksanaan konseling. Ada tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, dan tahap pengakhiran. Yang ketiga, pasca konseling kelompok, meliputi evaluasi perubahan yang dicapai dan menyusun laporan konseling. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta didik agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Topik bimbingan kelompok bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, dan mengelola stres. Manfaat dari bimbingan kelompok yaitu dapat melatih peserta didik untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar siswa dan mengatasi masalah. Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam bimbingan kelompok yang pertama adalah prabimbingan yang meliputi penyusunan RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau forming. Yang kedua, pelaksanaan meliputi pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Yang ketiga, teknik bimbingan kelompok yang meliputi diskusi kelompok, bermain peran, dan homeroom. Selanjutnya, bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di dalam kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Metode bimbingan klasikal antara lain yaitu diskusi, bermain peran, dan ekspositori. Bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik atau konseli dan bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Adapun kegiatan layanan bimbingan klasikal bertujuan membantu peserta didik atau konseli dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang diutuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam bimbingan klasikal yaitu yang pertama, mengajukan jadwal masuk kelas 2 jam setiap kelas atau per minggu untuk ditetapkan oleh pimpinan sekolah sesuai kalender akademik. Selanjutnya, mempersiapkan topik materi layanan bimbingan klasikal yang dirumuskan berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli yang diakses menggunakan AUM atau DCM dan instrumen lainnya yang relevan.
Kemudian menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan sistematika sebagaimana disajikan dalam format RPL. Kemudian mendokumentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang akan diberikan. Nah, mungkin sampai di sini video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.